Halo sahabat FFR Tonga. Kemarin pada tanggal 16 Maret, para pembalap MotoGP Mandalika tahun 2022 melaksanakan perjamuan di Istana Negara bersama Bapak Jokowi. Dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan foto bersama dengan Bapak Presiden. Kemudian dilaksanakan pawai keliling kota Jakarta bersama para pembalap MotoGP Mandalika. Antusias masyarakat di kota Jakarta untuk melihat langsung para pembalap kesayangannya sangat besar sekali. Sangat antusiasnya masyarakat, konon kabarnya penonton setia MotoGP sudah mulai berdatangan di Pulau Lombok, tempat lomba MotoGP. Perlu sahabat FFA ketahui bahwa Pulau Lombok banyak terdapat keindahan alam dan budaya yang tersimpan di dalamnya, dan menjadi salah satu destinasi utama beberapa wisatawan mancanegara maupun lokal. Nah, bagi sahabat FFA di Tonga yang sudah ada di Lombok, jangan ketinggalan. Kami menyarankan untuk menyempatkan mengunjungi tempat wisata yang terkenal di Pulau Lombok. Kami merekomendasikan 10 tempat wisata yang wajib dikunjungi oleh peserta, kru, panitia, dan penonton MotoGP Mandalika. Pertama, Kampung Sade. Datang ke Lombok belum lengkap jika tidak mengunjungi kampung suku Sasak Sade. Kampung itu merupakan sebuah dusun kecil yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Jumputan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, NTB. Di kampung ini seluruh warganya masih mempertahankan tradisi dan budaya suku Sasak yang sebenarnya, baik aktivitas maupun bangunan ataupun tata cara hidup. Untuk mengunjunginya bisa menggunakan mobil sewaan. Pasalnya hanya berjarak sekitar 20 km dari Bandara Internasional Lombok. Jika tiba di kampung ini, biasanya pelancong disambut dengan pergelaran tradisi musik tradisional suku Sasak, yaitu gendang belek. Kami sebutkan capu, Pak. Capu. Ya, karena kalau di Bali kan udang. Kalau kami di sini capu. Kedua, Pantai Kuta Lombok. Pantai Kuta biasanya identik dengan pantai yang paling terkenal di Pulau Bali. Bila Anda berpikir bahwa Pantai Kuta Bali merupakan pantai yang sangat indah, maka Anda akan takjub sangat mengunjungi Pantai Kuta Lombok ini. Pantai Kuta Lombok adalah tempat wisata di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pantai ini memiliki garis pantai sepanjang 7,2 km. Salah satu keunikan Pantai Kuta Lombok adalah pasir putihnya yang begitu unik, berbentuk seperti butiran-butiran merica yang sangat sulit kita temukan di daerah wisata pantai lainnya. Butiran pasir inilah yang membuat kebanyakan pengunjung betah berlama-lama di pantai. Selain pasirnya yang unik, di pantai ini juga terdapat deretan bukit-bukit yang menjulang berukuran sedang. Deretan-deretan perbukitan inilah yang menciptakan perpaduan warna yang molek, diantaranya birunya air laut dan putihnya pasir pantai. Air lautnya yang sangat jernih hingga Anda bisa melihat pemandangan bawah lautnya. Di Pantai Kuta Lombok terdapat bukit yang bernama Mandalika. Adanya bukit ini menambah keindahan tersendiri. Nama ini diambil dari cerita kuno masyarakat setempat tentang seorang putri bernama Mandalika.
Ketiga, Pantai Kura-Kura. Memasuki daerah Pantai Kura-Kura, Anda akan disambut dengan pemandangan pantai yang indah dan asri. Di sekitar pantai masih terdapat pepohonan rindang yang bisa Anda gunakan untuk berteduh. Pantai Kura-Kura ini memiliki pasir putih yang halus dan lembut. Anda tidak perlu khawatir ketika menginjak pasir pantai, karena kaki tidak akan terluka. Pantai Kura-Kura terletak di Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di sekitar pantai terdapat batuan karang yang besar dan menghiasi pantai. Biasanya digunakan sebagai tempat untuk berfoto. Anda bisa berfoto bebas dengan berbagai macam pose yang unik di batuan karang tersebut. Di sisi lain, batu karang biasanya terdapat umang-umang atau biasa disebut dengan keong. Ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari para pengunjung, khususnya anak-anak. Melangkah ke sisi lain, Pantai Kura-Kura, Anda akan dikejutkan dengan batuan karang besar yang menyerupai bentuk kura-kura. Inilah maskot pantai tersebut yang membuat pantai ini memiliki julukan Pantai Kura-Kura. 4. Pantai Pink. Pantai Pink merupakan salah satu dari 2 pantai di Indonesia yang memiliki pasir berwarna pink atau merah muda. Pantai Pink memiliki hamparan pasir putih lembut yang berwarna pink. Warnanya yang pink diakibatkan pecahan terumbu karang yang berwarna merah bercampur dengan pasir yang berwarna putih. Selain memiliki pasirnya yang khas dengan warna pinknya, salah satu pantai cantik di Lombok ini juga memiliki deburan ombak yang tenang serta air lautnya yang berwarna biru. Indah sekali, apalagi jika melihat di sekelilingnya. Semakin lengkaplah dengan kehadiran sebuah bukit hijau serta langit biru yang berhiaskan awan putih yang lembut. Deburan ombak yang begitu tenang membuat anak-anak dapat dengan gembira bermain air lautnya. Mereka pasti senang sekali. Keindahan Pantai Pink dilengkapi dengan kehadiran sebuah bukit di mana kamu dapat menuju ke atas bukit kemudian menyaksikan hamparan pantai pink yang sangat cantik dari atas. Bukit tersebut berada di tengah-tengah pantai dengan tanah yang lumayan lapang. Kamu dapat melakukan kegiatan piknik di atas bukit. Selain itu dapat pula dijadikan lokasi untuk mengambil beberapa foto atau video tentang Pantai Pink, serta menjadi lokasi yang pas untuk menyaksikan matahari tenggelam yang sangat cantik. Lima. Pantai Senggigi. Pantai Senggigi merupakan sebuah pantai yang berada di Lombok Barat yang memiliki panorama pantai yang sangat indah. Pantai ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar negeri. Pantai Senggigi berada di kawasan pantai berteluk dan memiliki garis pantai yang cukup panjang. Sebagian bibir pantainya ada yang dipenuhi bebatuan, ada pula yang memiliki hamparan pasir putih yang lembut. Air lautnya terlihat tenang dengan warna biru yang dominan. Selain itu airnya cukup jernih sehingga terlihat dengan jelas terumbu karang yang menghiasi lautan. Ketika berada di Pantai Senggigi, banyak ragam wisata seru dan menyenangkan yang dapat kamu lakukan diantaranya berjemur dan bersantai, berenang dan bermain air, diving dan snorkeling, surfing, memancing dan bermain speedboat.
Ini pantainya agak terjal. Bisa kita lihat. 6. Gili Trawangan. Salah satu keindahan lain yang ditawarkan di Pulau Lombok adalah terdapatnya Pulau Gili Trawangan. Pulau Gili Trawangan yang mempunyai eksotis luar biasa dengan alam, laut, dan budaya. Bahkan keindahan pantai di pulau ini tak kalah dengan keindahan pantai yang ada di Bali. Gili Trawangan dengan panjang 3 km dan lebar 2 km, luas kawasan 2.954 meter. Gili Trawangan merupakan pulau terbesar dari 3 pulau lain yang berada di sisi ujung Pulau Lombok. 2 pulau kecil lainnya bernama Gili Menu dan Gili Air. Awalnya pulau ini disebut dengan sebutan Teranggang atau tempat bertelurnya penyu. Sementara kata Gili mempunyai arti pulau kecil yang menggambarkan 3 pulau dan pulau-pulau kecil di sisi lain Pulau Lombok. Lambat laun kata Teranggang begitu sulit diucapkan dan akhirnya banyak orang yang menyebut sebagai Terawangan, yang maksud dari arti tidak jauh berbeda dengan Teranggang. Memang laut sekitar Gili Trawangan tak lepas dari pengamatan wisatawan karena mempunyai temperatur yang hangat dan arus yang relatif ringan sehingga sangat cocok untuk digunakan menikmati keindahan bawah lautnya. Tidak seperti wisata pantai lainnya yang menghadirkan keseruan hanya pada siang hari. Di Gili Trawangan setiap hari selalu ada pesta kecil-kecilan berjajar di tepi pantai, mengalunkan musik khas anak pantai. Klub malam atau Gili Trawangan Nightlife yang menghadirkan party di Gili Trawangan dilakukan secara bergilir dari hari Senin hingga Jumat, dan ketika masuk malam Minggu dan Minggu semua klub malam party bersamaan. Tujuh. Air terjun Benang Kelambu. Air terjun yang berada di wilayah Lombok Tengah yang cukup terkenal. Salah satunya bernama air terjun Benang Kelambu.
Air terjun ini bersumber dari alur kawasan hutan kaki Gunung Rinjani yang mengalir ke bagian selatan dan tumpah tepat di bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Jika traveler hendak ke Lombok, cobalah menikmati eksotika alam pegunungan di daerah air terjun Benang Kelambu. Tidak hanya itu, ada dua pilihan tempat yang bisa dikunjungi di sana, air terjun Benang Kelambu dan air terjun Benang Stokel. Menuju lokasi air terjun, wisatawan akan melewati kawasan hutan yang sebagian dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan oleh warga setempat. Air terjun yang tumpah dari selar rimbun semak terlihat seperti tirai atau benang kelambu. Tak heran jika air terjun ini dinamakan Benang Kelambu. Airnya yang tumpah terasa lembut dan tipis-tipis. Air terjun ini terlihat bertingkat dengan beberapa titik sumber air. Menariknya, air yang mengalir melalui semak yang merambat di atas tebing bukit seperti membentuk tirai air. Terdapat jalan setapak yang bisa pengunjung lalui di balik tirai air yang tumpah, sehingga pengunjung tak kesulitan dapat mencoba langsung menikmati segarnya air dari titik satu ke titik yang lain dari sumber alur tumpahan yang berbeda. Di sana terdapat dua titik air terjun dengan ketinggian 30 meter. Namun debit air di sebelah kanan cenderung lemah dibanding yang kiri. Jadi silakan pilih mau main di bawah debit air deras atau pelan. Delapan. Gunung Rinjani. Apakah Anda pencinta alam dan penikmat gunung? Belum lengkap rasanya jika Anda belum merasakan sensasi mendaki di gunung yang terkenal sangat cantik akan pesona alamnya ini. Dengan ketinggian 3.726 mdpl dan terletak di utara Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia. Masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dan dikelilingi oleh hutan dan semak belukar seluas 76.000 hektar, merupakan pemandangan yang asli bagi Gunung Rinjani. Gunung Rinjani memiliki kawah dengan lebar sekitar 10 km dan terdapat danau kawah yang disebut Danau Sagara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Dengan warna airnya yang membiru bagaikan anak lautan, air yang mengalir dari danau ini membentuk air terjun yang sangat indah dan mengalir melewati jurang yang curam. Banyak para pendaki yang memancing di danau ini karena banyak terdapat ikan mas dan mujair. Ada dua jalur pendakian untuk mencapai puncak Rinjani, yaitu jalur Sembalun dan jalur Senaru. Jalur Sembalun merupakan jalur favorit para pendaki karena meskipun treknya lebih panjang namun bisa menghemat 700 meter ketinggian. Pesona yang memiliki oleh Gunung Rinjani nyaris sempurna sehingga tidak diragukan lagi jika Rinjani menjadi daya tarik yang mampu memikat minat para wisatawan mancanegara maupun Nusantara untuk mendakinya. Dan mendaki Gunung Rinjani tentunya akan menjadi kenangan dan pengalaman hidup yang tidak akan terlupakan. Sembilan. Masjid Hubul Watan Islamic Center. Pulau Lombok punya julukan Pulau Seribu Masjid. Julukan khas yang lahir sejak tahun 1970-an ini memang pantas disematkan. Pasalnya tidak kurang dari 9.000 masjid terdapat hingga pelosok desa sebagai bagian destinasi wisata religi di Paradise Island. Di antara masjid disebut Masjid Islamic Center di kota Mataram pantas disebut sebagai pusatnya wisata religi di Lombok. Islamic Center Mataram mengantongi nama resmi Masjid Hubul Watan Islamic Center sejak diresmikan pada tahun 2013 lalu.
Dengan cepat Masjid Megah yang terletak di Kelurahan Salaparang, Kota Mataram ini menjadi pusat kebudayaan Islam, wisata, religi, aktivitas keagamaan dan pasar seni. Seluruh kegiatan pengkajian Islam dan studi sejarah Islam di Nusa Tenggara Barat juga tidak ketinggalan dipusatkan di Islamic Center Mataram sedari tahun 2014. Bukan hanya berkat fungsinya saja, Islamic Center Mataram wajib disinggahi dikala melancong ke Pulau Lombok, melainkan juga berkat keunikan bangunannya. Arsitektur bangunan Pusat Pendidikan Peradaban Islam NTB ini dikenal kaya akan nilai budaya NTB. Kubah utamanya didesain sedemikian rupa bermotif batik, sesambo berwarna cerah yang menyala berwarna-warni di kala malam. Meski bernuansa tradisional yang kental, Islamic Center tetap mempertahankan nilai-nilai filosofis keagamaan melalui pembangunan menara setinggi 99 meter yang melambangkan 99 Asmaul Husna. Sepuluh. Mall Epicentrum. Bagi wisatawan yang hobi berbelanja, Mall Epicentrum bisa dijadikan alternatif untuk memanjakan mata dan membeli oleh-oleh untuk pulang. Mall Epicentrum adalah pusat perbelanjaan modern dengan puluhan tenan terkemuka dari dalam maupun luar negeri. Beberapa tenan diantaranya Cinema 21, Burger King, Excelso, dan lain-lain. Ingin berbelanja, makan, atau mencari hiburan, semuanya telah tersedia dalam satu lokasi yang nyaman dan aman. Fasilitasnya cukup lengkap dan memberikan kemudahan seperti VIP parking, masjid ATM center, dan lainnya. Kita berada di lantai 2. Di lantai 3 dapat kuliner. Bagi yang mau refleksi, ada di lantai 2. Hancur. Hancur.
Setelah puas menjelajah tempat wisata di wilayah Pulau Lombok, kini saatnya bagi Anda untuk menjelajah wisata kuliner populer yang terdapat di daerah ini. Dengan begitu, perjalanan Anda hiburan di Nusa Tenggara Barat akan semakin terasa lengkap. Khas mainan daripada Berikut beberapa rekomendasi tempat wisata kuliner yang terkenal enak dan juga bisa dijadikan alternatif liburan Anda. Antara lain, Sate Bulayak, Suranadi, Taliwang khas Pak Udin, Nasi Bala Pujung Ina Esun, Sate Rembiga Ibu Sinaseh, rumah makan khas Lombok Tanjung Karang, dan masih banyak warung tradisional lainnya yang menawarkan makanan khas Lombok. Itulah tadi 10 tempat wisata yang wajib kita kunjungi selagi ada di Pulau Lombok. Terima kasih telah bersama kami. Salam gembira, sehat, bahagia, dan sejahtera selalu.